Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, di hari ke-16 Ramadan ini kita kembali di HSS TV, acara Gema Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Dan juga kita kedatangan Ustadz Muhammad Saleh yang akan bertausiah di HSS TV yang kita cintai ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berlama lagi, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Saleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa HSS TV yang dirahmati Allah insyaallah. Hari ini kita berada di bulan Ramadan di hari yang ke-16. Alhamdulillah dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita membicarakan tentang nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, Quran yang diturunkan Allah tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk. Wal furqan, dan sebagai furqan. Di ayat tersebut menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Maksud turunnya di bulan Ramadan itu turun yang pertama kali. Karena sebenarnya Al-Quran ini turun 30 juz, 14 surah, 6.666 ayat, itu di dalam masa 23 tahun. Dimulai Nabi kita umur 40 tahun sampai sebelum beliau wafat. Menjelang usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 40 tahun, diriwayatkan bahwa hubbiba ilaihi al-khala. Nabi kita itu senang berkhalwat, senang menyendiri, senang menjauh daripada keramaian. Karena beliau melihat berbagai macam kemungkaran yang terjadi ketika itu di zaman jahiliyah, hingga beliau tidak ingin melihat yang tersebut, sehingga beliau menjauh daripada kemungkaran tersebut. Beliau berjalan dari rumah beliau menuju satu tempat, Jabal Nur, yang di atas bukit tersebut ada Ghar Hira. Beliau pilih tempat tersebut dengan dibantu oleh
istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disiapkan makanan secukupnya. Berangkatlah Nabi kita SAW ke gunung dan naik ke atas gua tersebut. Beliau beribadah di sana. Tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunat di tempat itu, dan juga di antara ibadah beliau adalah an-nazar ila baitillah, memandang Baitullah dari kejauhan. Karena memandang Baitullah termasuk bagian daripada ibadah. Kadang seminggu, kadang 10 hari, kadang setengah bulan. Apabila bekal yang dibawa sudah habis, beliau pulang ke rumah. Kemudian kembali lagi dan berulang-ulang. Akhirnya di malam 17 Ramadan, malam Senin, ketika usia beliau 40 tahun, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu yang pertama. Nabi kita terkejut, bahkan Nabi kita takut melihat sosok atau bentuk malaikat Jibril yang seaslinya. Malaikat Jibril berkata, "Iqra." Baca olehmu. Nabi kita menjawab, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Bukanlah aku termasuk orang yang membaca. Kemudian faghattani, malaikat Jibril, kata Nabi bercerita, memeluk akan daku. Sampai Nabi itu kesusahan bernapas karena kuatnya pelukan malaikat Jibril. Setelah dilepas oleh malaikat Jibril pun berkata lagi, "Iqra." Nabi kita pun menjawab, "Ma ana biqari." Dipeluk lagi Nabi kita oleh malaikat Jibril sampai 3 kali berulang-ulang. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Itulah wahyu yang pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 17 Ramadan, di malam Senin. Kemudian pulanglah Nabi kita ke rumah dengan perasaan khawatir, perasaan takut, seperti orang sakit, keringat penuh di wajah dan badan beliau. Bahkan beliau berkata kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri beliau tercinta, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, engkau selimuti aku. Khadijah, selimuti aku. Selimuti aku. Lalu kata Khadijah, "Apa yang terjadi kepada engkau?" Kata Nabi kita, "Telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku." Karena melihat malaikat Jibril yang turun. "Aku takut." Maka Siti Khadijah menjawab dengan kasih sayang, lemah lembut, bijaksana, yang dibahasakan ke bahasa Indonesia. Kata Siti Khadijah, "Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Karena engkau telah menyambung silaturahim, engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu, engkau telah menolong orang yang kesusahan, engkau telah memberi hadiah pada orang miskin, engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau, melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya kepada engkau. Sesungguhnya telah memberi kabar akan daku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata, dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu." Nah, ini sedikit riwayat. Dan menurut riwayat ketika itu Nabi tetap ketakutan. Karena ujar Nabi, orang yang mendatangi aku di gua Hira itu datang lagi ke rumah. Jadi malaikat Jibril pun mengiringi Nabi sampai ke rumah. Dan Nabi melihat
Nabi ketakutan lagi. Lalu menurut riwayat, Siti Khadijah Al-Kubra membuka sedikit cadarnya sehingga malaikat Jibril pun pergi dari rumah baginda Rasulullah SAW. Wah, ini menunjukkan Siti Khadijah itu orang yang alimah, orang yang alim. Sidin tahu bagaimana caranya supaya malaikat itu keluar dari rumah beliau, karena waktu itu Nabi sedang ketakutan. Padahal kalau malaikat datang ke rumah itu baguslah. Cuma ini karena dalam ketakutan, maka beliau mengambil cara bagaimana supaya malaikat itu keluar, itu dengan sedikit membuka hijab beliau. Karena malaikat tidak mau melihat aurat. Itulah wahyu yang pertama yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Khadijah membawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah ibni Naufal, menanyakan tentang hal tersebut. Ini suami ulun telah terjadi begini. Kemudian dijawab oleh Waraqah bin Naufal, meyakinkan, jangan takut, ketahuilah itu adalah malaikat Jibril yang dulu datang kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nah, mulai itulah yakin bahwa yang datang itu bukan keburukan, tetapi adalah kebaikan yang datang daripada Allah, dan itu adalah wahyu yang pertama, dan sekaligus itu adalah menandakan beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul di malam 17 Ramadan. Allah alam. Ini yang sampaikan tentang sedikit cerita atau riwayat tentang nuzul Quran. Kemudian ada manfaat. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ulun hendak bertakun sedikit, Ustaz. Oke, insyaallah. Jadi apa makna dari menggali hikmah di bulan Ramadan? Karena pertanyaan ini mungkin pertanyaan biasa, cuman bagi ulun ini penting sekali karena apa ya? Setiap tahun kita selalu berbulan puasa dan pasti akan beda mungkin hikmah-hikmah yang kita dapat. Mungkin Ustadz bisa sedikit. Iya, di antara hikmahnya, hikmah Ramadan, hikmah puasa itu di dalam ayat Al-Quran dijelaskan di ujung ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Nah, jadi takwa berhubungan dengan puasa, karena arti takwa itu imtisalun li awamirihi ta'ala wajtinabun li nawahi. Takwa itu adalah menjunjung perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Nah, setiap kita manusia ini diciptakan Allah ada diberi yang namanya akal. Akal ini selalu menyuruh kebaikan-kebaikan, menyuruh yang bagus-bagus. Tapi selain akal, pada diri kita ada juga yang disebut nafsu. Nafsu ini, innan nafsa la ammaratum bisu'. Nafsu itu sesungguhnya selalu menyuruh untuk berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita hikmahnya berpuasa ini adalah jadi orang yang takwa untuk bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Sedangkan di diri kita ada nafsu, ada akal. Kalau nafsu, akal menyuruh nang baik, sedangkan nafsu menyuruh nang jahat. Nah, ini berlawanan nih. Bilanya akal nang manang, alhamdulillah baik gawian kita, terhindar dari nang jelek. Tapi ada juga misalnya orang nang nafsunya nang manang, maka terjadilah perbuatan yang dilarang Allah. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Ternyata nafsu itu lemahnya dengan lapar. Menurut riwayat, nafsu itu ketika diciptakan Allah. Kalau akal diciptakan, ini akal dulu.
Akal ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala langsung ditanya Allah, "Man anta ya?" Ya akal. Akal. Pun bahasa kita. Engkau siapa? Ana abduk, anta rabbi wa ana abduk. Ujar akal, pian Tuhan ulun. Ulun hamba pian. Itu akal. Ketika ditanya langsung tunduk. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, ditanya oleh Allah, "Siapa engkau wahai nafsu?" Jawaban nafsu beda dengan akal. Ana, anta. Saya, engkau, kamu. Dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan dia tidak menyatakan, tidak mengakui dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah. Kemudian dihukum 1000 tahun di lautan panas, lautan api. Ternyata setelah dibangkit daripada lautan api, ditanya lagi oleh Allah, "Man anta ya nafs?" Siapa engkau nafsu? Jawabannya tetap tidak berubah. Ana, anta. Saya, kamu. Dihukum lagi oleh Allah di lautan dingin. Kalau pinang dipanasin nih tahan, didingini pulang. Di lautan yang sangat dingin. 1000 tahun. Setelah dibangkit, ditanya, "Man anta ya nafs?" Jawabannya tetap tidak berubah. Ana, anta. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui dirinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan lapar dan haus. Nah, dilapari, dihausi 1000 tahun. Ternyata setelah dibangkit, "Man anta ya nafs?" Qalat, "Anta rabbi wa ana abduk." Engkau Tuhanku dan ulun hamba pian ya Allah. Nah, diambil pelajaran di sini. Nafsu itu lemahnya dengan lapar dan haus. Nah, jadi hikmah yang penting benar tadi mencapai takwa. Selalu mengerja suruhan, meninggalkan larangan. Nah, ini luar biasa Allah Ta'ala mengulahkan jalan lawan kita. Kayak apa caranya supaya mudah takwa? Yaitu dengan jalan ibadah lapar dan haus. Jadi lapar dan haus ini memberikan kita kekuatan untuk bisa melemahkan nafsu. Nah, jadi akal kuat, nafsunya melemah. Jadi mudah untuk mengalahkan nafsu. Nah, lapar dan haus. Makanya kita kalau dalam keadaan puasa ini biasanya berejin lah. Ya ke puasa, sembahyang pina berejin, membaca Quran pina berejin. Kenapa? Karena dalam keadaan lapar. Nah, lapar itu, Bang. Jadi hikmahnya mudahan kita jadi orang sama-sama orang takwa. Amin. Nah, dan Ustadz, terus cara menjaganya Ustadz? Gimana cara menjaga? Kan kadang naik turun ya Ustadz. Iman kita kadang rajin, kadang penguler. Jadi tipsnya kayak apa menurut kalian? Sama-sama ulun naik turun juga. Karena kalau imannya para malaikat selalu naik, imannya para nabi dan rasul selalu naik, imannya aulia wassalihin selalu naik, kita termasuk ulun, termasuk pian, masuk yang di rumah mungkin, kita orang awam ini, kita ini orang awam. Orang awam ini al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini terkadang naik turun. Takwanya terkadang bagus, terkadang kurang bagus. Nah, ya tipsnya itu mungkin kita mengutip kata-kata ulama Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kalau nafsu kita itu kuat mendorong kepada perbuatan jelek, jangan nang disuruh Tuhan, pina kulir menggawi, bahkan nang dilarang, nang pina kayak rajin benar. Ya kalau udah urusan ibadah, pina maaf, pina kulir lah. Nanggawian pina dosa, pina rajin benar. Kayak apa caranya? Ujar sidin diantaranya satu. Kita yakinkan, kita ingat Allah selalu melihat kita. Allah selalu mendengar kita. Allah selalu mengetahui kita. Nah, ingat akan itu. Ini ilmu tauhid.
Wah, aku nih dilihat sidin, dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah. Jadi ketika hendak meninggalkan yang disuruh, Tuhan melihat. Ketika hendak menggawi dosa, Tuhan melihat. Nah, insya Allah itu rem. Yang kedua, kata beliau, kalau dengan cara yang pertama masih nafsu ini belum lemah atau masih kuat, ingatkan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada daripada ucapan, perbuatan apapun kecuali di hadapan kita ada raqib dan atid. Kalau bagus, ini puasa, nih ditulis puasa. Ini kada puasa. Nah, sebelah kiri menulis nih. Semua tidak lepas dari pengawasan malaikat. Kemudian yang ketiga, caranya kalau diingatkan malaikat masih belum pina maasi juga, maka cara yang ketiga, ingatkan siksa. Misal kalau aku kada sembahyang satu waktu nurut riwayat, nah ini ilmu nih lah, harus dengan ilmu nih lah. Satu waktu sholat ditinggalkan tidak uzur, maka 500 tahun di dalam neraka. Wah, takutan. 500 tahun di neraka. Kalau aku misalnya kada puasa, maka kena di padang mahsyar kehausan, kelaparan. Wah, ingat itu mungkin nafsu takut jadinya. Kemudian yang keempat terakhir, kalau dengan cara yang ketiga nafsu masih belum mau maasi bahasa kitanya. Nah, zikrul maut, ingat akan aku akan mati, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan aku akan dimasukkan ke dalam kubur. Nah, ini terakhir. Kalau dengan 4 cara ini masih belum lemah nafsunya, kata beliau, kata Habib Al-Haddad, kana qasiyul qalbi. Itu berarti orang minta maaf hatinya sudah sangat keras. Nah, jadi mudah-mudahan hati kita ini jangan tapi sampai keras benar tuh. Amin. Dengan 4 macam ini artinya mau aja tuh masih ya kalau. Insya Allah. Ya, anak ada puasa takutan, kalau pindah kehausan, Tuhan melihatnya. Sama-sama lah, belum kayak itu juga. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan pemirsa HSS TV bisa mengambil hikmah dari Ustadz yang sudah menerangkan tadi. Semoga kita dapat pelajaran yang lebih baik ke depannya, menjadi manusia yang selalu mendekat dengan Allah, ingat selalu menjalankan ibadah-ibadahnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara. Saya Basam Fernandi pamit undur diri, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.